sini kita akan belajar bersama cara menyusun rencana anggaran biaya atau RAB pada sebuah proyek konstruksi. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak RAB itu apa? RAB adalah sebuah dokumen penting yang digunakan untuk memperkirakan total biaya yang akan dikeluarkan sebelum sebuah proyek berjalan. Nah, tanpa adanya RAB, sebuah proyek itu bisa tiba-tiba berhenti karena adanya kekurangan dana. Coba teman-teman bayangin kalau ada sebuah proyek rumah yang tiba-tiba harus berhenti karena uang atau dananya sudah habis sebelum rumah itu jadi. Nah, disitulah pentingnya sebuah rencana anggaran biaya atau RAB. Nah, dalam video ini kita akan menggunakan studi kasus nyata, yaitu adalah proyek pembangunan rumah 2 lantai milik Ibu Feni, tepatnya di kota Semarang, dengan tahun anggaran 2026. Dalam penyusunan RAB ini, kita memiliki 4 tahapan utama dalam penyusunannya. Yang pertama adalah mengidentifikasi pekerjaan dan juga mengidentifikasi proyek. Yang kedua adalah menentukan volume pekerjaan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi atau menganalisa harga satuan pekerjaan atau AHSP. Yang keempat adalah merekap seluruh data untuk nantinya menjadi sebuah rencana anggaran biaya atau RAB. Di sini kita akan belajar tahapan demi tahapan tersebut satu persatu menggunakan 5 item pekerjaan yang paling dasar, yaitu pekerjaan persiapan dan juga pekerjaan tanah. Yuk kita mulai. Baik, selanjutnya langkah pertama yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan perhitungan dari RAB ini sendiri, yaitu adalah membaca dari dokumen proyek yang sudah disediakan. Dokumen proyek itu biasanya terdiri dari 2 bagian, yaitu spesifikasi teknis dan juga gambar kerja. Nah, untuk penjelasan sendiri, gambar kerja itu apa sih? Gambar kerja itu adalah gambar denah tanpa potongan dari suatu bangunan yang menunjukkan dimensi, bentuk, dan tata letak. Dari gambar kerja ini, kita bisa mengukur panjang, lebar, luas, tinggi dari suatu bangunan. Mungkin ini bisa dilihat contoh dari gambar kerjanya. Ini biasanya dia lengkap dari gambar struktur, arsitektural, electrical, plumbing. Ini untuk daftarnya. Ini ya, ada daftar struktur, arsitektur, mekanikal, dan electrical. Selanjutnya adalah spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis itu apa sih? Spesifikasi teknis adalah dokumen yang menjelaskan suatu mutu material dan cara pelaksanaan dari sebuah proyek. Misalnya, kita mau bikin proyek beton. Betonnya itu harus pakai mutu apa, itu biasanya tercantum di spesifikasi teknis. Misalnya kita pakai beton K250 di proyek pembangunan 2 lantai ini. Itu harus tercantum di dalam spesifikasi teknis. Terus bisa juga misalnya dindingnya itu pakai apa? Misalnya pakai bata merah, itu kita bata merahnya lokal atau enggak, itu tercantum juga di dalam spesifikasi teknis. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, untuk dari data proyek yang akan kita bahas kali ini, itu kan proyek pembangunan rumah 2 lantai Ibu Feni. Ini sudah ada rekapannya. Berikut sebagai berikut. Baiklah, setelah kita membaca semua dokumen proyek yang tadi, langkah berikutnya kita yaitu mengidentifikasi semua jenis pekerjaan yang ada di dalam proyek tersebut. Proses identifikasi tersebut disebut juga dengan Work Breakdown Structure atau WBS. WBS ini adalah cara kita untuk memecah sebuah proyek besar menjadi bagian-bagian pekerjaan yang lebih kecil dan menjadi lebih terukur. Dalam proyek rumah Ibu Feni ini, kita akan membagi pekerjaan menjadi totalnya yaitu 11 kelompok besar. Yang pertama terdiri dari pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan fondasi, pekerjaan struktur lantai 1, pekerjaan struktur lantai 2, pekerjaan atap dan langit-langit, pekerjaan pasangan dinding, pekerjaan pintu dan jendela, pekerjaan finishing dan keramik, pekerjaan sanitasi, pekerjaan elektrikal, dan terakhir. Jadi totalnya ada 11 pekerjaan besar. Nah, 11 pekerjaan besar ini dipecah lagi menjadi lebih kecil. Seperti ini, pekerjaan persiapan dipecah lagi menjadi pekerjaan pembersihan lahan, pekerjaan pagar sementara, pekerjaan pemasangan bopeng. Pekerjaan tanah kita pecah lagi menjadi pekerjaan galian tanah dan pekerjaan urukan tanah. Nah, di sini kita hanya berfokus pada 5 uraian pekerjaan aja untuk contoh dari pengerjaan RAB kita kali ini, yaitu pada pekerjaan persiapan dan juga pekerjaan tanah. Nah, setelah tahu bahwa pekerjaan persiapan ini dipecah lagi menjadi 3 pekerjaan ini, pekerjaan tanah dipecah lagi menjadi 2 pekerjaan ini, itu tuh kita harus memberikan memberikan keterangan WBS. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, WBS itu adalah Work Breakdown Structure. Jadi yang pertama pekerjaan besarnya pekerjaan persiapan, kita beri nomor 1. Setelah itu kita beri dia
bawahannya lagi pekerjaan pembersihan lahan, pagar sementara, pemasangan boplek itu kita berikan dia bawahnya lagi setelah pekerjaan nomor 1, yaitu 1.1, 1.2, dan 1.3. 1.1 sampai 1.3 ini disebut dengan WBS. Begitu pula dengan angka 1 ini yang judul besar dari pekerjaan ini. Sama dengan nomor 2, ini pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah ini kita WBS-in lagi, kita perkecil lagi menjadi pekerjaan galian tanah dan pekerjaan urukan tanah. Ini kita beri angka yaitu 2.1 dan 2.2. 2.1 dan 2.2 ini WBS dari pekerjaan tanah ini. Sehingga terbentuklah suatu WBS dari suatu pekerjaan. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling penting, yaitu adalah menghitung volume pekerjaan. Volume pekerjaan itu apa sih? Volume pekerjaan itu adalah jumlah kuantitas dari setiap item pekerjaan yang akan kita lakukan. Satuannya itu biasanya bisa bermacam-macam, bisa meter persegi, meter kubik, bisa panjang, bisa buah. Nah, volume pekerjaan ini nantinya akan kita kalikan dengan harga satuan untuk mendapatkan dari total biaya yang akan kita masukkan ke RAB nantinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan volume yang pertama. Perhitungan volume pertama yaitu adalah perhitungan pekerjaan persiapan, yaitu pembersihan lahan. Pekerjaan pembersihan lahan itu sendiri adalah suatu pekerjaan pembersihan area proyek dari tumbuhan liar atau sampah atau juga material-material lain yang tidak diperlukan selama proses konstruksi dimulai. Nah, satuan dari pekerjaan pembersihan lahan ini adalah meter persegi. Meter persegi itu artinya kita perlu mengetahui seberapa luas area yang akan kita bersihkan. Ini sketsanya ya. Sketsanya sendiri itu panjangnya itu sekitar 14,15 meter dengan lebar 6,85 meter. Di sini kita akan mencari luasnya. Rumus dari luas sendiri adalah panjang kali lebar. Panjang dari 14,15 meter dikali sama 4,85 hasilnya yaitu 96,928. Ini kita masukkan ke dalam total volume. Selanjutnya yaitu adalah pekerjaan sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter. Pekerjaan ini adalah pekerjaan pemasangan pagar sementara yang dipasang untuk mengelilingi area proyek. Fungsinya untuk menjaga keamanan dan aktivitas konstruksinya tuh supaya nggak mengganggu area sekitar. Satuannya itu juga sama, yaitu meter persegi. Untuk rumusnya ini sendiri, itu kita pakai rumus keliling dari kebutuhan pagar sementara ini. Rumusnya yaitu adalah 2 kali panjang tambah lebar, karena rumus kita menggunakan rumus persegi panjang. Karena dapat dilihat dari denahnya ini adalah persegi panjang. Untuk rumusnya itu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Ini kita menggunakan rumus 2 kali 14,15 karena kita sudah dapat di awal ini sebelumnya bahwa panjangnya 14,15, ini kita kalikan 2. Selanjutnya ini juga sama, kita udah dapat lebarnya 6,85, ini kita kali 2. Setelah itu kita jumlahkan hasilnya 42 meter persegi. Selanjutnya yaitu adalah pekerjaan pemasangan boplank. Pemasangan boplank ini atau boplank sendiri itu adalah papan kayu yang dipasang mengelilingi area galian sebagai penanda atau juga sebagai acuan dari posisi bangunan. Fungsinya itu agar posisi atau ketinggian atau kemiringan dari bangunan itu sesuai dengan gambar kerja yang sudah kita rencanakan. Ini adalah hasil dari perjumlahan dari total panjang bangunan. Hasilnya yaitu adalah 49. Item keempat dari pekerjaan kita kali ini yaitu adalah pekerjaan galian tanah. Pekerjaan galian tanah itu adalah kegiatan atau proses menggali tanah untuk membuat lubang pondasi sesuai dengan ukuran dan kedalaman yang sudah ditentukan di dalam gambar kerja. Satuan dari pekerjaan galian tanah ini adalah meter kubik atau volume ruang yang akan kita gali. Pada dasarnya, rumus dasar dari galian tanah itu adalah panjang kali lebar kali kedalaman dan kali jumlah titik atau kali jumlah pondasi. Dari proyek ini kita mempunyai 3 tipe pondasi, yaitu pondasi P1A, pondasi P1B, dan pondasi P1C, dan juga 1 lubang septic tank. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pekerjaan galian tanah ini kita ada pondasi 1A, P1B, P1C, dan septic tank dengan ukuran yang masing-masing berbeda-beda seperti ini. P1A 80x95, P1B 95x47,5, P1C 62,5x47,5, dan juga septic tank. Untuk satuannya itu sama, yaitu meter kubik. Dan di sini kita sudah ada datanya, yaitu panjang, lebar, tinggi, jumlah pondasi. Untuk panjangnya sendiri dari pondasi P1A sendiri itu adalah 0,8.
lebarnya 0,9 dengan ketinggian atau kedalaman 1,2 meter dan jumlah fondasinya itu sebanyak 4. Untuk P1B itu kita punya panjang 0,95, lebarnya 0,475 dan hanya itu 1,2 dan juga jumlah fondasinya 11. Untuk P1C itu kita memiliki panjang 0,625, lebar 0,475, ketinggian 1,2 dan jumlah fondasi 3. Untuk septic tank sendiri itu kita punya panjang 1,5, lebar 2,5 dan ketinggian 2 meter. Di sini kita akan mencari volumenya. Dari volumenya itu kita kalikan saja ini semua 0,8, 0,95, 1,2 kali 4 hasilnya dapat segini 3,648. Begitu pula dengan fondasi P1B, P1C dan juga septic tank. Ini kita dapat hasilnya segini. Setelah hasil ini didapatkan, ini bisa kita totalin atau kita sum, kita taruh di sini di total volume. Ini kita sum semua. Didapatkan hasilnya sebagai berikut, yaitu 18,173. Ini bisa dilihat di pekerjaan urukan tanah. Ini volume galian, volume lantai kerja, volume kolom, volume pedestal, dan jumlah fondasi. Ini itemnya juga sama ya untuk volume ininya. P-nya yaitu P1A, P1B, P1C. Nah, ini udah dimasukkan datanya berdasarkan gambar yang ini. Hasilnya segini. Ada didapatkan dengan jumlah fondasinya yang sama. Didapatkanlah volumenya itu sebagai berikut. Untuk rumusnya yaitu volume galian dikurang dengan volume lantai kerja, dikurang dengan volume kolom, dikurang dengan volume pedestal, dikali oleh jumlah fondasi. Hasilnya didapatkan volumenya segini. Begitupun dengan yang pekerjaan di bawahnya, itu juga sama rumusnya. Di bawahnya juga sama rumusnya. Ini sama kayak pekerjaan galian tanah tadi. Setelah didapatkan jumlah volumenya ini, kita totalin dan kita taruh di total volume ini. Ini kita sum. Rumusnya di sum. Sum semua volume ini, didapatkanlah hasilnya sebagai berikut, yaitu 31,891. Nah, setelah kita mencari volume pekerjaan tadi, langkah selanjutnya itu adalah mencari analisa harga satuan pekerjaan atau AHSP. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu analisa harga satuan pekerjaan. AHSP itu apa sih? AHSP adalah perhitungan yang digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu satuan pekerjaan. Misalnya, berapa biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan pembersihan lahan atau berapa biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan galian tanah. Nah, dari AHSP sendiri itu dia terdiri dari 3 komponen biaya, yaitu komponen biaya tenaga, bahan, dan peralatan. Tenaga itu sendiri adalah upah dari pekerja, mandor, kepala tukang, dan lain-lain. Sementara untuk bahan itu adalah material yang akan kita gunakan, peralatan itu sendiri adalah alat yang kita perlukan. Di dalam AHSP ini sendiri itu ada satuan dan ada koefisien, kode, harga satuan, dan jumlah harga. Nah, untuk satuannya, untuk tenaga itu biasanya satuannya itu udah pasti OH. OH itu apa sih? OH itu adalah orang harian. Itu adalah waktu yang dibutuhkan seorang pekerja. Nah, untuk koefisien sendiri itu adalah seberapa banyak tenaga, bahan, atau alat yang dibutuhkan per satu satuan pekerjaan. Misalnya untuk pekerjaan pembersihan lahan, ini kita memerlukan tenaga yaitu pekerja dan mandor, sementara kita nggak perlu bahan dan kita nggak perlu peralatan. Di sini kita masukkan pekerja dan mandor, itu kodenya L01 dan mandor L010. Untuk satuannya itu OH, dan untuk koefisien dari pekerjaan pembersihan lahan itu adalah pada mandor pada pekerja yaitu 0,1 dan pada mandor itu 0,05. Untuk koefisien dari tiap pekerjaan ini itu bisa beda-beda walaupun pekerja yang digunakan itu sama. Misalnya di pekerjaan ini, pekerjaan pagar sementara dari seng gelombang itu kita menggunakan mandor kan. Tapi koefisiennya itu tidak sama. Ini koefisiennya 0,02 pada pekerjaan seng gelombang, sementara untuk pekerjaan pembersihan lahan mandor itu menggunakan koefisien 0,05. Jadi, koefisien itu belum tentu sama pada setiap pekerjaan. Untuk harga satuannya ini sendiri, harga satuan itu tuh biasanya sudah ditentukan dari peraturan pemerintah atau bisa juga mengikuti dari peraturan tiap daerah. Biasanya tiap daerah itu bisa beda-beda
untuk harga satuannya. Untuk kerjanya sendiri itu menggunakan peraturan daerah dari Kota Semarang, yaitu itu bisa kita lihat di internet, itu banyak. Ini sudah saya masukkan ya. Di sini untuk harga satuan dari pekerja di Kota Semarang itu harga satuannya sebesar Rp138.190. Untuk mandor itu Rp155.000. Ini sudah sudah kita masukkan. Ini setelah itu adalah kita menentukan jumlah harganya. Cara menentukan jumlah harganya adalah kita mengalihkan dari koefisien dikali dengan harga satuan, maka ketemu jumlah harganya. Jadi jumlah harga dari pekerja untuk pekerjaan pembersihan lahan yaitu adalah sebesar Rp13.819. Dan untuk mandor itu sebesar Rp7.750 untuk 1 meter persegi. Selanjutnya yaitu adalah ASP yang kedua, yaitu ASP pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter. Nah, di sini ini kita menggunakan tenaga yaitu tukang kayu dan juga mandor. Nah, untuk kodenya ini udah tinggal kita masukin, satuannya juga tetap sama, OH. Untuk koefisiennya sendiri itu pada pekerjaan pagar sementara ini koefisiennya itu tukang kayu itu 0,4 dan mandor itu 0,02. Kalau untuk koefisien itu sendiri itu kita nggak bisa nentuin ngasal. Itu biasanya itu sudah ada di dalam peraturan pemerintah. Terus juga itu biasanya tiap pekerjaan kayak pagar sementara atau pekerjaan pembersihan lahan itu biasanya walaupun beda-beda daerah koefisiennya itu tetap sama. Jadi koefisiennya tetap sama tapi harga satuannya yang berubah. Jadi ini untuk koefisien ini bisa dicek sendiri di internet. Untuk pekerjaan pagar sementara ini berapa koefisiennya, untuk pekerjaan pembersihan lahan itu berapa koefisiennya. Nah, selanjutnya ini juga sama, harga satuannya yang dari daerah Semarang itu tukang kayu itu Rp155.000, mandor itu Rp155.000. Ini didapatkan hasil jumlah harganya segini, Rp62.000 dan Rp3.000. Nah, untuk pekerjaan sementara dari seng gelombang ini kita menggunakan seng gelombang, bambu, dan juga paku. Nah, ini bisa kita lihat ya, untuk satuannya bahan itu tuh bisa bervariasi tergantung dari jenis bahan yang kita gunakan. Misalnya kayak seng gelombang, ini kita menggunakannya itu dalam bentuk lembaran, jadi satuannya kita tulis lembar. Untuk bambu, kita menggunakannya itu dalam bentuk batangan, jadi kita tulis satuannya batang. Untuk paku, kita menggunakannya dalam bentuk kiloan, jadi kita menulis kilo. Begitupun dengan koefisien, yang seperti saya sebutkan sebelumnya, ini nggak bisa ngasal, ini tuh harus sesuai atau based on peraturan yang sudah ada atau perhitungan ASP yang sudah ada dibuat oleh laman resmi. Nah, untuk harga satuannya juga sama, ini saya ngambil dari ASP dari Kota Semarang, didapatkan hasilnya sebegini. Dan untuk jumlah harganya ini kita totalin semua dari tenaga, bahan, dan juga alat. Ini kalau di sini alat tidak digunakan, ini kita totalin semua. Hasilnya adalah sebesar 198.100. Di sini kita nggak pakai profit sama sekali atau profitnya dinolkan, jadi harganya tetap 198.100. Selanjutnya yaitu pekerjaan ASP pengukuran dan pemasangan 1 meter bopleng. Nah, di sini kita menggunakan tenaga yaitu pekerja, tukang kayu, kepala tukang, mandor. Nah, ini satuannya tuh sama semua OH, koefisiennya untuk pemasangan bopleng ini 0,1, 0,1, 0,010, dan 0,05. Untuk harga satuannya juga sama, ini kita ngeling dari harga satuan daerah, dan jumlah harganya juga perkalian dari koefisien dikali dari harga satuan. Untuk bahan yang digunakan pada pekerjaan bopleng ini kita butuh kayu balok untuk bopleng, perlu paku, dan juga perlu kayu perancah. Ini satuannya meter kubik, kilogram, dan meter kubik. Untuk koefisiennya ini, dan untuk harga satuannya ini, hasilnya didapatkan sedemikian rupa, hasil totalnya itu 54.610. Ini untuk jumlah harganya itu kita totalin semua, dari tenaga, bahan, dan juga peralatan didapatkan hasilnya yaitu sebesar 86.354 per 1 meter bopleng.
Untuk overhead dan profitnya itu tetap sama di 0% kan, jadi hasilnya totalnya itu sama, yaitu 86.354. Selanjutnya ke pekerjaan AHSP, pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah ini dia ada 2 AHSP, yaitu pekerjaan penggalian tanah dan juga pekerjaan pengurukan tanah. Yang pertama nih, penggalian tanah 1 meter kubik tanah biasa sedalam 2 meter. Di sini kita cuma butuh tenaga, yaitu pekerja sama mandor dengan satuannya OH, koefisiennya sebagai berikut dan harga satuannya sebagai berikut berdasarkan kota. Selanjutnya jumlah harga itu sama dikaliin koefisien dengan harga satuan, didapatkan hasilnya Rp131.346. Di sini kita nggak perlu bahan dan peralatan, sehingga jumlah dari total analisa harga satuan pada pekerjaan penggalian tanah ini sebesar Rp131.346. Selanjutnya itu adalah pekerjaan pengurukan kembali 1 meter kubik tanah hasil galian. Nah, ini sama, kita juga cuma butuh tenaga dari pekerja dan mandor. Ini satuannya OH, koefisiennya saja yang membedakan ya. Untuk pekerjaan pengurukan tanah ini koefisiennya pekerja 0,5, mandor itu 0,050. Untuk harga satuannya itu tetap sama, dan jumlah harganya ini tinggal kita kalikan koefisien dikali harga satuan, didapatkan hasilnya Rp76.845. Nah, sebelumnya ini kan tadi saya ada menyinggung tentang harga satuan ya, harga satuan dari tiap daerah. Di sini saya udah ngerekap harga satuan yang saya gunakan untuk pekerjaan rumah 2 lantai ini. Ini saya rekap terbagi menjadi upah, bahan, dan juga peralatan. Peralatan tuh paling bawah, ini alat. Nah, tapi karena kita cuman fokusnya ke 5 item pekerjaan, yaitu pembersihan lahan dan juga tanah, pekerjaan tanah, jadi ini nggak semuanya dipakai, kita cuman pakai beberapanya aja nih. Di sini tuh kita bikin daftar harga upah, bahan, dan alat. Di sini tercantum, dia ada upah pekerjanya, pekerja siapa aja. Di sini tuh tercantum semua. Satuannya juga tercantum semua. Untuk harga satuannya juga sudah tercantum semua ya. Ini tuh diambil berdasarkan dari harga satuan yang ada di tiap daerah, ini bisa dilihat di internet. Begitupun juga dengan material bahan. Ini ada material tanah, kayu, material pipa. Ini saya bedakan per kelompok atau per jenis. Nah, ini tuh untuk satuannya ini beda-beda ya. Bisa dilihat ada yang meter kubik, ada yang buah, ada yang kilogram, ada yang meter kubik, ada yang lembar, ada yang batang. Beda-beda. Harga satuannya juga berbeda-beda. Ini tergantung dari jenis bahan, bahannya apa, materialnya apa, itu harganya berbeda-beda. Selanjutnya, setelah kita menentukan AHSP atau analisa harga satuan pekerjaan, kita menentukan masing-masing volume dari masing-masing tiap pekerjaan. Misalnya ini ke pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan ini satu-satunya pembersihan lahan. Ini kan kita cuma membutuhkan tenaga doang, tenaga aja. Tenaganya itu tenaga pekerja dan mandor. Nah, untuk volume total dari pembersihan lahan itu volumenya yaitu 96,93. Ini kita ambil dari volume yang udah kita hitung sebelumnya. Nih 96,93. Nah, total dari volume pembersihan lahan ini nantinya kita bagi sama masing-masing dari upah, bahan, dan alat. Jadi untuk pembersihan lahan itu butuh pekerja dan mandor. Nah, ini pekerja ini kita bagi pekerja ini tadi kan di ASP udah ketemu nih koefisiennya segini. Nah, nanti di sini kita untuk menentuin seberapa volume yang dikeluarkan untuk pekerjaan pembersihan lahan ini pada pekerja. Ini caranya adalah kita ngaliin dari volume total pembersihan lahan dikali sama koefisien. Nah, itu nanti ketemu dari volume si pekerja pada pekerjaan pembersihan lahan. Untuk pekerja mandor itu juga sama. Mandor itu kita kaliin dari koefisiennya dia dikali sama volume total dari pembersihan lahan. Nanti ketemu volume dari mandor pada pekerjaan pembersihan lahan. Nah, setelah itu harga satuan ini tuh yang tadi itu berdasarkan ASP. Kita masukin lagi di sini. Nah, ini kita nentuin jumlah harganya. Jumlah harga itu juga sama. Jumlah harga itu kita tentuin kaliin dari harga satuan dikali sama volume, tapi volumenya itu bukan volume total ini. Kita kaliin dari volume per kebutuhan kita. Misalnya pembersihan lahan nih, yang kita butuhin kan pekerja sama mandor. Nah, kita kaliin dari harga satuan dikali sama si
volume dari si pekerja. Volume si pekerja yang udah kita dapetin sebelumnya. Nih, volume harga satuan dikali sama volume dari pekerja, itu ketemu hasilnya segini, sebesar 1 juta. Nah, mandor juga sama, itu kita kaliin harga satuan dikali sama total, ketemu hasilnya. Nah, setelah itu kita sum atau kita totalin dari pekerjaan pembersihan lahan, kita butuh berapa biayanya. Kita sum dari pekerja dan mandor ini, ketemu hasilnya segini. Nah, itu sama juga untuk pekerjaan selanjutnya, yaitu pekerjaan pagar sementara. Itu kita kaliin semuanya. Ini yang ada di HSP, ini kita masukin semua ke sini. Terus kita masukin juga koefisiennya, kita masukin volume total dari pagar sementara ini yang udah kita cari di volume tadi. Setelah itu kita kali dia dari koefisien yang tukang kayu di ASP. Untuk pekerjaan pagar sementara segini dikali sama total volume, ketemu hasilnya segini. Ini juga sama, kita drag down ke bawah. Harga satuannya juga kita ngambil dari ASP, terus kita kaliin semuanya, ketemulah hasilnya segini. Itu sama untuk pemasangan bopleng, pekerjaan tanah juga sama. Nah, ini kan kita udah ketemu, berarti per pekerjaan ini berapa total biaya yang dibutuhkan. Nah, tadi kan kita udah ngerjain ANT. Nah, sekarang ANT yang ini nih. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke RAB, kita ngerjain dulu rekapitulasi kebutuhan upah, bahan, dan alat. Nah, untuk RUBA ini sendiri itu sebenarnya dia adalah total dari seluruh upah, bahan, dan alat yang ada di DUBA tadi ini. Nah, kalau bedanya DUBA sama RUBA, DUBA tadi ini kita cuman nampilin daftar list upah, bahan, dan alatnya sama harga satuannya. Nah, sementara untuk RUBA itu kita nyantumin upah, bahan, dan alatnya, terus kita nyantumin satuannya juga, sama kita nyantumin volume teoritis. Volume teoritis ini tuh apa sih? Volume teoritis ini kita dapetin dari ANT. Nah, cara dapetinnya itu gimana? Cara dapetinnya itu adalah kita masuk ke ANT. Nah, misalnya nih, pekerja, volume dari pekerja itu tuh volume dari keseluruhan pekerja. Volume dari keseluruhan pekerja pada setiap pekerjaan. Jadi misalnya nih, pekerjaan persiapan dia pakai pekerjaan pekerjaan pemasangan bopleng pakai pekerjaan galian tanah pakai pekerja. Nah, pekerjaan undukan tanah pakai pekerja. Nah, semua volume pekerja di setiap pekerjaan itu direkap jadi satu, dimasukin ke RUBA ini. Jadi itu contohnya ya, misalnya nih kita ke pekerja ini kita masukin volume pekerjaannya dari si pembersihan lahan. Ini pembersihan lahan dia kan ada pekerja nih, kita masukin dia, tambah. Di pagar sementara ada enggak? Pagar sementara nggak ada, berarti nggak ada. Pemasangan bopleng ada pekerja, volumenya berapa? Volumenya ini, terus kita tambah lagi sama pekerjaan tanah ada nggak pekerja? Ada, terus kita masukin volumenya, terus kita tambah lagi urukan tanah pekerjanya ada, terus setelah itu kita total. Nah, totalnya ini adalah volume teoritis dari keseluruhan pekerjanya. Kebutuhan pekerja dari seluruh pekerjaan kita itu volumenya segini. Begitupun dengan yang lainnya juga sama. Untuk harga satuan ini itu kan sama kayak di DUBA. Untuk jumlah harga itu kita mengalihkan harga satuan dengan volume teoritis. Didapatlah hasilnya segini. Untuk jumlah harga itu kita mengalihkan harga satuan dikali dengan volume teoritis. Dapatlah hasilnya segini. Nah, oleh karena itu kebutuhan upah untuk pekerja pada pekerjaan persiapan dan pekerjaan tanah itu tuh jumlah harganya segini, yaitu sebesar 6 juta rupiah, 6.480.000 rupiah. Nah, itu kan untuk pekerja. Untuk yang lainnya kayak misalnya mandor, untuk yang ada di pekerjaan persiapan dan pekerjaan galian tanah itu kayak pekerjaan pagar sementara, bopleng, terus galian tanah, urukan tanah, terus kan ada kayak mandor, tukang kayu, seng gelombang.
itu juga sama pengerjaannya kayak contoh tadi yang saya sebutkan. Jadi kita kan tadi udah dapet nih pekerjaan pembersihan lahan, itu tuh kode analisanya apa, terus volumenya berapa, satuannya berapa, harga satuannya berapa, itu kan kita udah ketemu semua nih dari awal sampai akhir ya. Nah, sekarang cara kita nentuin rencana anggaran biayanya itu, kita menentukan jumlah harganya. Jumlah harganya gimana sih caranya? Kita mengalihkan harga satuan ini dikali sama volume. Nah, kita udah dapet nih harga satuan dari tiap item pekerjaan. Item pekerjaan ini nih pembersihan lahan ya. Harga satuannya berapa? Kita lihat ya. Di sini harga satuannya 21.569. Kita lihat untuk pembersihan lahan nih. 21.000 untuk jumlah harga satuan pekerjaan itu totalnya 21.569. Nah, ini kita masukkan ke dalam harga satuan di sini. Untuk satuannya kita juga masukin itu dari volume bisa. Dari volume ini bisa. Terus selanjutnya itu kita masukin volume. Volumenya itu kita ngambil dari volume ini, volume total. Selanjutnya itu kode analisa. Nah, kode analisa ini kita ngambil dari kode analisa yang udah kita tulis sebelumnya, yaitu nih, kode analisa untuk pembersihan lahan itu A1.1. Ini kita masukkan aja ke sini. Nah, untuk cara masukinnya itu gimana sih, Kak? Gitu. Cara masukinnya itu, ini kita bisa, kalau dari aku pakai rumus VLOOKUP. Nah, gimana sih rumus VLOOKUP itu? Rumus VLOOKUP itu sendiri, itu caranya, aku kasih contoh langsung ya. Kita kasih sama dengan, terus kita klik VLOOKUP, terus kita klik acuannya, misalnya nih acuannya 1.1, kita klik, terus kita kasih koma. Ini sebenarnya bervariasi, bisa koma atau titik koma. Setelah itu kita masuk ke formnya volume, kita tarik garis dari 1.1, kita tarik terus sampai ke sini, ke total volume. Setelah itu kita kunci dia. Kuncinya itu kita kasih kayak tanda dolar gitu loh guys. Tadi apa? Kita kunci, kita kasih ini. Nah, kita hitung jarak dari B ke R itu berapa. Kita hitung ya. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Itu ada 17. Berarti kita klik 17. Terus kita klik false. Enter. Nah, hasilnya ketemu, itu link nih. Hasil volume dari pekerjaan pembersihan lahan tuh 96,93. Kita lihat sama enggak? Tuh, sama ya berarti ya. Nah, begitupun juga yang lainnya. Ini bisa kita drag down ke bawah aja. Nah, bisa kita drag down ke bawah ya. Hasilnya segini. Untuk satuannya juga sama, kita bisa melakukan hal yang sama itu untuk item yang lainnya. Kan ini tadi volume. Untuk satuan kita pakai VLOOKUP juga bisa. Ini aku juga pakai VLOOKUP. VLOOKUP sama dengan kita coba ya untuk satuan. VLOOKUP sama 1.1 sebagai acuannya, koma. Terus kita ke 1.1 ke sampai ini kita tarik dari 1.1 sampai garis yang ingin kita ambil. Item yang ingin kita ambil. Nah, aku kan pengen ngambil satuan nih. Berarti aku tarik garis sampai ke satuan ini. Setelah itu aku kunci. Nah, kita hitung jarak dari B ke H itu berapa. B, C, D, E, F, G, H itu 7. Berarti kita klik 7, false. Kita enter. Nah, ini ketemu ya satuannya. Ini langsung ngelink, ini bisa langsung kita tarik, drag down ke bawah. Nah, begitupun juga dengan harga satuan. Harga satuan itu bisa kita VLOOKUP juga. Itu acuannya juga sama ya guys. Dari, kalau misalnya tadi itu kita VLOOKUP volume dan satuan itu acuannya dari si 1.1, untuk harga satuan kita VLOOKUP-nya itu mengacu dari kode analisa ini. Ini kode analisanya A1.1 nih.
Dari situ nanti dapat hasilnya sebesar ini, 21.569. Nah, untuk jumlah harganya ini kita kalikan saja dari harga satuan dikali volume. Ketemu hasilnya segini, 2.090.629 rupiah, 29,25 rupiah. Ini ketemu, ini tinggal kita tarik aja ke bawah. Nah, ketemu ya hasilnya. Kita tarik ke bawah, ketemu hasilnya sama. Kalau kita tarik ke bawah itu otomatis rumusnya akan ngikut. Nah, itu sama ya, bawahnya juga sama. Nah, untuk pekerjaan tanah juga sama seperti pekerjaan persiapan ini. Ini juga sama, kita VLOOKUP, ini kita kaliin. Nah, ini kan kita cuma membahas 2 item pekerjaan ini aja ya, 5 item pekerjaan ini, pembersihan lahan, pagar sementara, boplank, dan pekerjaan galian tanah. Ini udah bisa, setelah kita dapat jumlah harga, ini udah ketemu RAB-nya, ini udah ketemu total dari harganya. Cara tahu total RAB-nya itu kita sum jumlah harga dari pembersihan lahan sampai ke pekerjaan tanah tadi. Terus kita enter. Nah, ketemu nih total harga dari pekerjaan persiapan dan galian tanah itu menghabiskan dana sebesar 19.497.907,47 rupiah. Di sini ini adalah RAB-nya, guys. Ini adalah RAB-nya. Tuh. Nah, ini untuk RAB dari pekerjaan persiapan dan galian tanah. Nah, untuk total dari RAB sendiri, total yang 11 item pekerjaan sendiri, kalau ditotalin, tadi tuh kita dapat perhitungannya itu sebesar 998 juta. Ini sama juga, kalau yang tadi kita kan versi ngitung kecilnya ya, ngitung total rencana anggaran biaya kecilnya ya, cuman pekerjaan persiapan sama tanah. Tapi kalau misalnya yang di bawah sini, 900 juta ini itu kita ngesum keseluruhan kerjaan, dari pekerjaan persiapan sampai ke pekerjaan elektrikal. Ini kita bisa lihat ya. Nah, ini kita sum semuanya dari awal sampai akhir, kita sum, dapat deh hasilnya segini, dapat harganya 998. Nah, untuk PPN-nya sendiri ini dari jumlah harga ini dikali sama 11%. Ini PPN ini kita menentukan, biasanya udah ditentuin sih 11%. Ini dikali 11%, hasilnya segini. Untuk PPN 11% tuh dapatnya 109 juta. Nah, setelah itu total keseluruhan itu jumlah dari total harga ditambah PPN, hasilnya itu segini, 1 miliar. Dan dibulatkan menjadi 1.107 juta rupiah.